ketika dalam kandungan istri. Lihat waruh baru disebut. Waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Penyembuh. Bukan obat. Menjadi penyembuh. Setiap obat belum tentu sembuh. Setiap penyembuh itu pasti obat. Cuma hendak doa buat kan. Maka istighfar. Istighfar itu jalan keluar bagi kita untuk mampu menghadapi setiap masalah. Pasti. Pernah dalam satu kejadian riwayat yang diceritakan di dalam kitab Anisul Mukminin. Ada 3 orang laki-laki yang mendatangi yaitu Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri itu ulama dalam kalangan tabi'in. 3 orang itu mendatangi beliau dengan keluhan yang berbeda-beda dan dalam waktu berbeda. Bukan datang secara bersamaan 3 orang, tidak. Jadi dalam waktu berbeda-beda datang orang yang pertama mengeluh kepada Syekh Hasan Basri. Wahai Tuan Guru, daerah kami dalam keadaan kering. Hujan tidak pernah kunjung tiba. Semua petani tanamannya hancur binasa. Apa solusinya wahai Tuan Guru? Kata orang yang pertama. Apa jawab Syekh Hasan Basri? Kembalilah engkau ke kampung, ajaklah semua masyarakat, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang orang yang kedua dengan keluhan yang berbeda. Wahai Tuan Guru, istri saya mandul. Kami sudah lama berumah tangga tidak memiliki keturunan. Apa solusinya? Jawab Syekh Hasan Basri, perbanyaklah istighfar. Datang orang yang ketiga juga mengeluh. Wahai Tuan Guru, hidup saya selalu dalam keadaan sempit. Siang malam banting tulang tapi tetap yang Allah berikan kepada saya tidak mencukupi nafkah untuk anak dan istri. Apa solusinya? Jawab Syekh Hasan Basri, perbanyaklah istighfar. Sehingga murid-murid beliau bingung, tetapi jawaban satu, perbanyaklah istighfar. Sehingga salah seorang daripada murid Syekh Hasan Basri bertanya, wahai guru kami, mereka datang itu mengeluh dengan keluhan yang berbeda. Tapi kenapa engkau wahai Tuan Guru selalu menjawab perbanyaklah istighfar? Pada keluhan mereka itu beda-beda. Apa jawab Syekh Hasan Basri? Tidakkah kalian membaca Al-Quran suratmu ayat 10 sampai ayat ke-12? Apa bunyi suratmu? Di dalam ayat itu Allah menceritakan Nabi Allah Nuh memerintahkan kaumnya. Fakultu, Allah riwayatkan kembali. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah itu adalah Dia itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apabila kalian sudah beristighfar kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian midrara, dalam keadaan hujan yang sangat lebat. Wa yumadidukum bi amwalin wa banin. Dengan sebab kalian istighfar, Allah pula akan menambahkan kepada kalian bi amwalin, berupa harta-harta yang berlimpah, wa banin, juga keturunan. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan menjadikan kepada kalian kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan menjadikan kepada kalian sungai-sungai yang selalu mengalir airnya. Berarti solusi cuma istighfar, bukan? Istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ila. Istighfar. Maka dicintakanlah setiap para ulama, setiap para hamba-hamba Allah yang saleh, hanya luput mulutnya daripada istighfar. Maka istighfar solusi yang paling baik dalam menghadapi setiap masalah. Ketika bersegera lidah basah dengan istighfar kepada Allah, berarti pengakuan.
kita telah berbuat salah kepada Allah, lalu kita memohon ampun kepada Allah. Berarti menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita hamba tidak luput daripada salah. Ketika menyadarkan diri yang demikian, sama dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Allah berikan solusi kepada kita. Makanya duanya berdua. Yang pertama doa bosan-bosan. Yang kedua istighfar. Fakon ulun tuan pula pembahasan tersebut. Karenanya akhir daripada bulan Dzulhijjah. Dan akan tamung diketanya di dalam bulan Muharram. Beda bulan tunggu, beda bijih yang tak pulang. Monya bulan yang musim kurang, hanya bulannya pergi payah pulang mobil. Monya musim yang musim hujan, baiknya pulang mobil bro. Tapi dia pulang limon bro. Begitu pula dalam kaitan ibadah. Lain bulan, lain pula bibit ibadah yang akan menjadi bibit yang bagus untuk menghasilkan panen yang maksimal. Jadi 6 bulan-bulan tertentunya amalan yang paling istimewa. 6 bulan ye amalan yang paling istimewa. Dzulhijjah 10 yang pertama, bibit yang paling cocok ditanami pula kurban. Pada akhirnya menghadapi masuk bulan Muharram, banyak istighfar dan doa. Siangnya perbanyak puasa sunnah. Jadi kejalan pula perbanyak istighfar. Ini kesempatan. Akhir Dzulhijjah, awal Muharram, perbanyaklah lidah basah dengan doa dan istighfar kepada Allah. Yang ubena masalah yang terpedera pribadi pasti akan selesai. Apapun masalahnya. Ilong tunggu utang, tunggunya pada waktu juga utang. Yang berhut kita nyola utang buat kau, buat Allah. Menya Allah hana keperhut kita nyola utang, kita nyola hana berada lautang. Menya Allah yang menjatuhkan kita nyola dalam utang, maka yakinlah Allah mampu mengangkat kita daripada masalah utang. Yang penting yakin. Ilong tunggu rumah, tunggu gadan bro akai, yang kubro akai rumah kita nyola buat kau, buat Allah. Menya Allah mampu kubro, guna yakin mampu pegadah bro. Ilong tunggu draw lalu cukup bingkai. Yang ku bingkai draw tu tahu Allah. Menya Allah mampu bingkai, yakinlah Allah pula mampu mengadah bingkai. Maka apapun masalah, karena semua datang daripada Allah. Allah yang berikan dan Allah yang mampu menghilang. Makanya boleh istighfar. Hana mesti ada tertentu panjang mentang bak tajak bak taduk boleh istighfar. Tak boleh doa. Hana macam bahasa Arab. Terserah dengan bahasa Aceh. Apapun asal jangan doa mengalimi orang lain. Jadi yang baik. Beda dah doa ya Allah, jangan menjadi kedainya ada walun ya Allah, buka mati ji ya Allah, kana mati kita mati ulung. Nyampe dengan doa. Yang berdoa kan bertempi benar. Doa kebaikan semua diistijabahkan oleh Allah Taala. Eno ini sebagai pembuka karena malam pertama, mungkin ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Anak doa baju ni. Putra anda boleh tanya, bebas, yang boleh tanya bebas. Baik, mungkin ada yang bertanya. Yang nama masalah yang kami solusi karenanya dengan menceritakan tentang solusi. Lihat tapi solusi hanya demi silam daripada masalah, yang berarti masalah. Baik, mungkin dari Perangai. Yang baik minta masalah. Lebih daripada masalah. Betul. Go bingkai. Kamu buat solusi. Karena sampai kamu doa dengannya baik bingkai. Berarti diijabah doa dengan Allah. Wadah kata mah. Kata mati, kaki jabah, kaki dia bingkai. Jangan suatu yang solusi, jika kaki jabah ya. Jangan suatu yang solusi. Yang payah ada yang solusi tengku, ilmu tengku sakit. Yang berekon cuma darah tinggi, dia lebih nyokap sama kolesterol sampai ilmu doa ke Allah boleh sakit, cukup kucuk ilmu doa. Cukup ikhlas dengan tengah malam, ilmu doa, ilmu rohi mata. Tapi hana boleh sakit. Jangan hana boleh sakit. Doa derawannya Allah senangi. Karena Allah senangi doa karena cukup kucuk.
drone mau doa cukup ikhlas. Kalau semayang anak tadi ikhlas lagi modelnya anak. Puasa pi anak tadi ikhlas lagi. Yang paling berat ikhlas, yang paling berat khusyuk adalah doa. Maka Allah senang kalau kita yang mau doa. Habis kita mau doa kan boleh sakit yang kita masa waktu yakin. Ya, pun darah tinggi, kolesterolnya kita masa waktu darah memeh beuduk. Tak kita malam. Bahkan kita malam oleh Allah Taala nyak berat dalam khusyuk dalam doa. Nyak berat dalam ikhlas dalam doa karena Allah senang terhadap doa kita. Jangan hanya kebalah kan, kebalah untuk di akhir. Kadang-kadang mendoa yang tabung syurga. Yang lain ibadat saja kebun sebab. Semayang ulai yang bertumbuh sekarang itu. Pikiran oleh ini bertumbuh. Yang berat khusyuk, yang berat ikhlas cuma doa. Masuk syurga dengan doa. Ya, dengan. Hanya itu pun boleh penyakit. Kita mah berat tau. Kita mah berat tau. Supaya untuk bertambah khusyuk akan bertambah ikhlas. Ketika berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka beda-beda. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana batas. Dani nang dia. Sama. Orang mungkin kan agam pakai yo. Maklumnya itu kuat nak droga agam. Mungkin mudahan. Ikut. Sama. Idang sama. Bapak mak anak miat je dah perlu. Bak mak. Lima ai. Khawatir ke ya hai ke peruh badan. Tak lah ayah hai jut. Yang baik. Yang lebih baik orang tua sama kita ngagam sama lain tahu yang masalah bebas selain masalahnya putana boleh daya bab mayang bab malu bab wala kapal putana yang bedanya berkupat dan hutang dengan hutang yang bedanya nyala tuahan. Nabi yang mulia dan kepada jemaah Bandung tengah dah sembahyang naik jejak ba musala Nabi yang Nabi betul okey naik jejak ba musala Nabi kat gerhon ni lagi jadi baca sembahyang Tuhan yang jadi pertanyaan kan menyaat sini yang hana mengah walau sini menyeret wadah badan ataupun wadah bajai ya. Ini wadah salah dimaafkan. Ya hana masalah. Itu kata dia parah je sebenarnya. Selain aja tak. Makanya ketika datang masalah kadang pegang memungkinkan dua kemungkinan. Apapun bentuk masalahnya, masalah dari promo adalah masalah dari ada urusi. Yang memungkinkan dua kemungkinan. Bisa yang pertama yaitu berupa azab yang disegerakan sehingga di akhirat hana lagi azab. Ada dosa yang pernah dilakukan. Bahkan ketika masalah tersebut untuk menghapus dosa gedanya. Karena kesegerakan azab di dalam dunia dengan masalah tersebut, maka terbebas kita daripada azab di akhirat. Atau bisa saja kejadian tersebut sebagai ujian. Bisa saja sebagai ujian. Kenapa Allah menguji hambanya? Karena bertujuan ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Maka dua kemungkinan. Tapi tetap itu namanya masalah azab yang disegerakan sebagai kafarah dosa ataupun sebagai ujian, tapi tetap itu namanya masalah. Maka cara kita menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Itulah perbanyak doa dan istighfar.
hebat. Karena menyaksikan bantuan Allah kan mampu. Maka lagi bantu Allah kan. Sekecil apapun masalahnya tanpa dibantu oleh Allah tidak mampu hamba itu menghadapinya. Sekecil apapun bentuknya. Apalagi masalah itu masalah yang besar. Untuk masalah pun ada hadapi dulu. Bahkan karena normalnya manusia berharap tidak ada masalah dalam hidup. Dan normal, fitrah. Semua manusia fitrahnya berharap tidak ada masalah dalam hidup. Padahal diri hidup itu masalah. Diri hidup. Asai kau dia berarti kita mau ada masalah. Bahkan setiap yang hidup berarti punya tanggung jawab. Diri hidup ini kan masalah. Udip mendengar masalah. Bahkan masalah udipnya. Karena ketika kita hidup berarti ada bahagian-bahagian nikmat yang telah kita dapatkan. Allah bertanggungjawabkan nikmat tersebut. Tak masalah Allah. Joknya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Karena setiap kamu itu pemimpin dan Allah akan mempertanggungjawabkan, mempertanyakan kembali setiap kepemimpinanmu. Yang jut kepemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin provinsi, sekurang-kurangnya pemimpin kampung, Pak Sisi, ini kepertanyakan kepemimpinan. Pak Camat, kepertanyakan. Bupati wali kota, gubernur presiden, dipertanyakan. Nah kadang-kadang cuma memimpin rumah tangga, dipertanyakan kembali. Akibat bimbingan, bimbing promo dan sebagainya. Kita hanya berumah tangga, hanya memimpin anggota diri pribadi. Dipertanggungjawabkan ya Allah. Kemana kita pertempatkan tangan, mulut, lidah, mata, telinga, kaki dan sebagainya. Maka yang tidak berumah tangga cuma dipertanyakan terhadap anggota yang dipimpin. Nah, tamu rumah tangga, dua bah dipertanggungjawabkan. Yang pertama memimpin anggota, yang kedua memimpin keluarga. Nah, leboh le katanya camat dah. Leboh berarti. Dia camat nala elam lo rupanya. Itanya pemimpin pengusaha tulen. Kapan bah? Nala rupanya kelima. Makin le ngedua kepemimpinan, makin le pertanggungjawaban di akhirat. Penyebab Sayyidina Umar ketika diangkat menjadi khalifah apa kata beliau? Lonyo kahut dalam musibah. Diangkat menjadi presiden seluruh dunia musibah tangkap. Orangnya berupa-rupa. Nah, kata. Itanya mentanggap rahmat orangnya. Musibah. Maka ketika banyak jabatan kepemimpinan yang kita pegang, semakin banyak beban dan masalah di hadapan Allah. Untuk hana jabatan fitrah waduranya. Itu pertanggungjawaban yo jaronyo hotapa jarowi hotapa mata hotajingu bapak udah pegang lidah putus suut lampuan putus kaman itu Allah pertanggungjawabkan. Ini baru fitrah wadah. Berat. Makanya diri hidup itu sudah ada masalah. Jadi untuk mampu katanya terbiat daripada berbagai masalah itulah. Yang pertama doa, yang kedua istighfar. Anak jarak berada dihancurkan semua. Keburukan ke orang buruk boleh. Makanya dia tak berdoa dengan katanya buruk pun binasa seperti tentara-tentara Yahudi Israel. Bergebi kemenangan dan pertolongan kepada kaum muslimin Palestina. Kurang kape sigi doa yang buruk. Yang hanggebi doa yang buruk kepada orang mukmin, kepada saudara seiman. Kape ya. Sigeyung. Kala elah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sidra ulang ke hutang baik. Hanak pegah bagi tanya, nyo menyertam hutang 10 juta, bayar tak bayar 9 juta. Hanak pegah tanya. Cuma kamu suhu asai hutang baganya situ tetap tidak bayar. Hanak pegah sepuluh. Pada jangan minum hutang dah 10 juta, oh kan dia cepat. Pegah sepuluh. Tapi tetap jika ada tepul dia tanya, nyal rentenir payah bayar sih. Tidak nalga. Berarti samangan dia hendak sebuah pegah dia jika ada tepul. Kamu kok? Tak beres. Putra dah hilang. Dah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, di kadang nyoglah ruangan rumah jadi kalau dayu. Bomnya solat, bomnya berbuat baik. Olehnya dayu tak kerjakan di biro, bomnya tak nak kerjakan. Ikhlas dayu dengan Tuhan Abi. Kaglah dia. Karena hana wajib jok rumah gendung balapang hana wajib. Hana wajib. Karena yang gayo bagetanyo amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi harus mengambil tindakan. Ketika perumahan dia sembahyang pisah ranjang, untuk dia tapoh mesti ke tempat-tempat yang masau kan. Baik pohilannya, baik sampai gantung layuk so bahasa badalah junan. Yang penganiayaan itu. Jadi lebih hebat pohakai. Nyo menyat tinggal sembahyang kat ubah. Prenyo hana heling-ling. Ya. Nyo ko glowing hana bilih. Ko blow alat kosmetik hana le. Puya lebih hebat pohakai daripada poh badan. Karena orang yang kasering tak poh badan hana tempat boleh. Maka pohakai ngana nak jadi lebih hebat pohakai. Yang Jumat-Jumat sembahyang, yang Jumat-Jumat puasa menjelang Ramadan. Abang nak puasa ataupun adik nak puasa, adik ini duk buka puasa bersama dengan ayah. Abang hanya duk kena, abang hendak puasa. Untuk penjomu dia puasa. Pohakai. Menanti nak sembahyang, adik nak sembahyang, maka tambah jajan tempat 12 ribu. Abang tak sembahyang 2 ribu ya kan? Jadi pohakainya lebih mantap dalam mendidik anak daripada poh badan. Poh badan tak kuah hanaya gedanya. Ataupun kan hanaya gedanya. Impress Tuhan gedanya. Poh gedanya di mana tu? Apalagi anu lewatnya gedaya dia. Betul-betul dia. Wallahu a'lam bishawab. Cara sembahyang khusyuk lagi yang kagak pernah oleh ulama. Jadi yang pertama cara sembahyang khusyuk yang pertama wudu ile beberapa. Jadi yang paling utama sempurnakan wudu. Sunnah-sunnahnya betul ya ke? Nah, lihat sempurna wudu. Kemudian ketika berdiri pada sajadah, jangan geyo renung, geyo bayang. Seolah-olah kita sedang berdiri pada awal suratal mustaqim. Kata kedua, yang kedua gayo bayang. Putra gayo bayang mungkin saja salat itu merupakan salat terakhir bagi kita. Balik maut ini ke kita dengan kepreh kita. Yang gayo bayang, bisa saja dia sembahyang kali terakhir belum. Dia sembahyangnya kadang-kadang hanya rupa dia sembahyang adulun kablikai. Maka ketika membayang yang demikian, khusyuk akan datang dengan sendirinya. Ke 100% haidai berdaya. Betul 100% dari pun takbiratul ihram. Tungam hana tengah tahu ada melimang pisang-pisang dia. Nyan ragu tu, nyan yang berat ragu tu. Ya hana trok-trok ya gaya ganggunya pun ia untuk kau dah betul. Nyan menyekucuk lagi nyan pun kau hanya kubut bayang. Maka khusyuk letting katanya benar ganggu juga. Rap boleh ganggu segala. Berarti dia kebuat sembahyang. Dia bukti kita yang perkaru. Dia handai perkaru membencut pi. Yang sembahyang dia kebuat dia. Maka kucuk yang nak gangguan segala kegetannya. Yang kucuk itu pengentakah. Dapat punya kucuk hanya gangguan membencut 100% terfokus pikiran kepada salat. Yang berarti sembahyang purkah dia kebuat. Beda-beda ini. Kadang kusyuk makna kusyuk kan artinya hendak tepu kejadian sampainya masalah alam tu. Dia cukup kusyuk kejadian sampai mengedepu tanya kan kusyuk ya, kusyuk. Tak ada hakai nak mengedepu kejadian sampai. Tak ada hakai.
Jadi khusyuk kan menan mufo. Para sahabat kedepu lewat uliai ke. Para sahabat kedepu lewat kala jengking, makanya kata Rasulullah walaupun dalam salat apabila merayap binatang berbisa maka bunuhlah binatang tersebut. Sama dengan putra kedepu. Kan artinya dengan sembahyang ulung lewat mesti ke apa kebetulan ke pintu dan sembahyang lewat apa main. Ada masalah yang tak turi ulung. Tapi dia kau nak tu lewat mana? Nak tu tanya kampung gerau-gerau ya. Di bahan ada apa main di urang kampung tu. Jadi sampai nak kau lewat mana? Ana tinggal sapu nya berarti bunga je dalam sembahyang. Tetap kita mengalah cuma pikiran kita terfokuskan kepada aja apa main. Pikiran kita terfokus kepada bacaan apa yang sedang kita baca, setiap gerak apa yang kita gerakkan, yang kenyang kekenku, khusyuk. Kan hendak dengan tepu lebih oleh, dah tepu. Weh, po jamo, jan jamo, dah tepu. Bedu weh, huang god, jan bangai berarti. Jika tepu jamo, huang itu. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.